Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita pada pagi hari ini. Saudara, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa, kembali kami datang menghadap Engkau dengan segala kegentaran dan juga dengan segala kerinduan kami, Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami beribadah kepada Engkau, menghampiri Bapa di surga, dan kami hari ini Tuhan, sekali lagi ingin mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan mengajar kami, mendidik kami, bahkan menegur kami melalui firman yang akan kami dengarkan ini. Siapkan hati dan akal budi kami. Dan kami berdoa, menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan ini, kiranya Tuhan pakai apa yang Dia sudah gumulkan dan persiapkan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka Injil Lukas, pasal yang pasal 24, ayat 44 sampai 49. Ya. Injil Lukas pasal 24, pasal terakhir, ayat ke-44 sampai 49. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian dan saudara boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudara, kita masih akan mengkhotbahkan di dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini kita akan berbicara kembali tentang apa yang Injil Lukas ajarkan kepada kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang sangat sulit diterima oleh para murid, saudara. Itulah sebabnya di dalam Alkitab kita mendapatkan ada 4 catatan Injil dengan berbagai versi yang mencatat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara, 4 catatan ini memiliki penekanannya masing-masing, memiliki ciri khas daripada catatan mereka, termasuk di dalam Injil Lukas yang tadi kita baca. Lukas mengkhususkan pasal 24 ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan sedikit ayat di bagian terakhir tentang kenaikan Tuhan Yesus. Di dalam 2 catatan yang diberikan oleh Lukas memberikan kepada kita ada 2 penampakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, di dalam peristiwa yang disebut dengan Emmaus. Ini ayat 13 sampai ayat 35. Dan kedua adalah penampakan Tuhan Yesus khusus kepada para murid, mulai ayat 36 sampai ayat 49. Saudara, 2 penampakan yang dicatat di dalam Injil Lukas ini memiliki kemiripan yang nanti akan kita pelajari. Maka saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bahwa kematian Tuhan Yesus jelas menimbulkan satu kegoncangan iman yang luar biasa di dalam diri para murid, sehingga mereka sangat sulit untuk menerima kebangkitannya. Kita selalu berpikir, mana sih yang lebih sulit, menerima kematian Tuhan Yesus atau menerima kebangkitannya? Saudara-saudara, menerima kematian Tuhan Yesus saja sudah sulit, karena
kita selalu berpikir, khususnya para murid, guru mereka terlalu sakti untuk dibunuh. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus betul-betul mati, mereka tidak bisa menerima. Dan setelah Tuhan Yesus mati, lebih sulit bagi para murid untuk menerima gurunya yang telah mati itu bangkit dari kematian. Itulah sebabnya saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri 40 hari lamanya setelah dia bangkit di berbagai peristiwa kepada berbagai kelompok manusia, termasuk kepada para murid. Di dalam ayat 38 Lukas 24 yang tadi tidak kita baca, ketika Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus langsung mengatakan, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Perhatikan ayat ini. Tuhan Yesus tahu murid-murid terkejut, bukan hanya terkejut, mereka ragu-ragu. Betulkah yang muncul di tengah-tengah mereka adalah guru mereka yang sudah mati? Saudara-saudara, kita membaca di dalam Lukas 24, sebelum saya menjelaskan ayat yang tadi kita baca, Tuhan Yesus ketika melihat murid-murid terkejut, murid-murid ragu-ragu, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka keyakinan iman untuk menunjukkan bahwa betul inilah aku, gurumu yang telah mati, sekarang sudah bangkit. Paling tidak kita menemukan ada dua cara, saudara, Tuhan Yesus membangun iman mereka. Pertama, di dalam ayat 39, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Saudara, inilah cara pertama Tuhan Yesus meyakinkan para murid bahwa dia bangkit dengan mengatakan, "Rabahlah." Ini berbicara tentang sesuatu pengalaman empiris, pengalaman yang nyata berdasarkan sense, dilihat, diraba, dipegang untuk meyakinkan, oh ternyata betul-betul yang ada di depan mereka adalah guru mereka sendiri. Saudara, ayat ini dengan jelas menolak semua ajaran saksi Yehova yang mengajarkan Yesus Kristus tidak pernah bangkit dengan tubuh kebangkitan. Ajaran bidat saksi Yehova hanya percaya Yesus bangkit di dalam roh. Dia tidak bangkit di dalam tubuh. Jadi Tuhan Yesus bangkit itu seperti roh gentayangan yang tidak memiliki tubuh. Tetapi ayat ini dan ayat-ayat lain dengan jelas menunjukkan Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh yang sama. Rabalah, lihatlah. Saudara-saudara, inilah cara Tuhan Yesus yang pertama membangun iman daripada murid-muridnya. Para murid masih ragu-ragu. Tuhan Yesus kemudian berkata di dalam ayat 42, "Adakah ikan goreng yang engkau miliki?" Nah, saudara lihat, inilah pertama kali dan mungkin satu-satunya di dalam Alkitab dengan jelas dikatakan Tuhan Yesus suka ikan goreng, saudara. Ya, saudara-saudara, di dalam ayat 42, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng dan Tuhan Yesus memakan di depan mereka. Di dalam perjanjian lama, saudara, ada satu peristiwa yang disebut dengan teofani. Teofani adalah penampakan. Theo dari kata theos, Allah. Fani dari kata epifani, yaitu kemunculan, appearance. Jadi teofani adalah penampakan Allah di dalam perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang di dalam wujud manusia. Saudara, di dalam perjanjian lama, Tuhan kadang-kadang muncul di dalam bentuk teofani ini. Salah satunya adalah ketika Tuhan Yesus menghampiri Abraham di dalam kitab Kejadian. Salah satu dari 3 orang yang muncul menampakkan diri kepada Abraham, yang memberikan janji kepada Abraham, itu adalah Kristus sendiri di dalam teofani. Di dalam peristiwa itu, saudara, Abraham juga memasakkan sebuah makanan dan dimakan
oleh Kristus yang menampakkan diri. Ini mirip dengan peristiwa kebangkitan ini. Tuhan Yesus setelah bangkit pun dia masih bisa makan seperti kita yang masih hidup. Saudara, inilah cara Tuhan Yesus membangun iman murid-murid yang sudah runtuh, yang sudah hancur, yang penuh dengan satu sikap keraguan-raguan. Lihatlah, rabalah. Masih tidak percaya, ada ikan enggak? Tuhan Yesus makan. Oh, ini betul-betul adalah guru mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, iman bisa timbul dari pendengaran, kata Paulus. Iman di dalam Lukas 24 juga muncul dari sebuah penglihatan empiris. Saya melihat sendiri, saya menyaksikan sendiri guruku bangkit, maka di situ muncul. Tetapi saudara, hari ini kita tidak berbicara ini. Ketika saya mempersiapkan Lukas 24 ini, ada sesuatu hal penting yang Tuhan ingatkan kepada kita melalui bagian ini. Saudara, di dalam Lukas 24 ini, di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, setelah para murid melihat Tuhan Yesus, setelah para murid itu melihat Tuhan Yesus makan, maka saudara lihat Tuhan Yesus tidak puas dengan iman para murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak merasa puas, tidak merasa cukup, tidak merasa bahagia melihat para murid-murid sekarang sudah percaya, gurunya sudah bangkit. Hari ini kita mau belajar satu hal yang penting, bahwa iman yang benar, iman yang sejati harus disertai dengan pemahaman yang benar pula. Hari ini kita berbicara tentang satu konsep, yaitu iman dan akal budi, faith and reason. Saudara-saudara, ini sudah menjadi isu beribu-ribu tahun yang lalu. Sebenarnya iman Kristen itu seperti apa sih? Apa cuma modal iman tok, membabi buta sudah cukup? Ataukah iman Kristen itu adalah iman yang rasionalistik, tidak perlu iman? Di dalam perjalanan gereja sepanjang zaman, dua hal ini selalu dipertentangkan antara iman dan akal budi, faith and reason. Dipertentangkan terus, manakah yang membangun iman Kristen? Iman saja ataukah akal budi saja? Saudara, bagian Lukas 24 ini, bagi saya ada satu bagian yang penting sekali yang memperdamaikan pertentangan antara faith and reason. Karena di dalam bagian ini saudara lihat, Tuhan Yesus tidak langsung buru-buru senang. Bagus, ciamik lu sekarang sudah percaya saya bangkit. Tidak. Di dalam ayat 44, Tuhan Yesus kembali berkata, mengingatkan dan mengajar para murid kembali. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ayat 45 penting sekali. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara menangkap Tuhan Yesus tidak langsung senang murid-murid beriman kepada dia. Ada sesuatu yang kurang menurut Tuhan Yesus di dalam diri para murid. Apa itu? Understanding, pengertian. Saudara, Bapak Gereja Agustinus ribuan tahun yang lalu sudah merumuskan hubungan antara iman dan akal budi di dalam satu kalimat bahasa Latin, credo ut intellegam. Aku percaya supaya aku mengerti. Credo artinya aku percaya. Intellegam artinya berasal dari kata sama yang yaitu intelek, akal budi. Credo ut intellegam menjadi semboyan di dalam tradisi reform. I believe in order to understand. Aku percaya, aku beriman supaya aku mengerti. Ini biasa dikalimatkan dengan kalimat yang lain, yaitu adalah faith
seeking understanding. Iman itu selalu menuntut pengertian. Iman yang sejati akan menuntun akal budi orang tersebut untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang sejati. Maka saudara-saudara, faith and reason ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari iman kekristenan. Iman tak tidak cukup, reason tak tidak boleh. Harus dua-duanya ada. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dan hari ini diajarkan kepada kita. Iman Kristen bukan iman yang membabi buta. Iman Kristen bukan iman yang membuang akal budi. Iman Kristen bukan iman yang menolak akal budi. Iman Kristen bukan iman yang mempertentangkan iman dengan akal budi, tetapi memperdamaikan untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam bagian inilah Tuhan Yesus membuka pikiran para murid, mengajarkan kembali apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama tentang diri Tuhan Yesus. Lukas 24, pasal yang penting sekali, karena di dalam paralelnya saudara, di dalam peristiwa daripada peristiwa Emmaus, ternyata Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang berjalan di jalan Emmaus. Mereka sedang membicarakan tentang seorang yang pernah disalib dan isunya sekarang telah bangkit. Tapi mereka tidak sadar. Lalu Tuhan Yesus datang ikut nimbrung ngomong dengan mereka. Saudara, di dalam ayat 47, ayat yang tidak kita baca, di sana dikatakan, lalu ia, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi. Persis dengan apa yang kita baca tadi. Tuhan Yesus mengajar murid-murid kembali, mengingatkan kembali apa yang dikatakan di dalam kitab perjanjian lama. Saudara, kata membuka pikiran, di dalam bahasa Yunani, dianoigo, itu artinya bisa bermacam-macam. Kata ini saudara, ini muncul di dalam Lukas 24 ayat 32. Setelah Tuhan Yesus mengajar mereka berdua, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara tentang dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kata menerangkan di sini ada kata yang sama dipakai untuk membuka pikiran. Kata dianoigo juga muncul di dalam Kisah Rasul 16 ayat 14. Ketika Paulus berkhotbah, di situ ada seorang perempuan Lydia penjual kain ungu dari kota Tiatira yang ikut mendengarkan khotbah Paulus. Lalu dicatat Tuhan membuka hatinya sehingga Lydia memperhatikan apa yang dikhotbahkan Paulus. Jadi saudara lihat, kata membuka pikiran ini adalah satu istilah yang dipakai di dalam Alkitab untuk menunjukkan perubahan cara berpikir, perubahan isi pikiran, perubahan di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tak puas, cukup kamu tahu saya bangkit, tidak. Tuhan Yesus mengajar kembali kitab perjanjian lama, mengingatkan kembali tentang apa yang tertulis di sana tentang dia, supaya pikiran mereka, akal budi mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengerti kebenaran firman dengan seutuh-utuhnya. Sekarang kita akan lihat saudara, Tuhan Yesus tadi ngomong kepada para murid, apa yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Saudara, ini adalah 3 pembagian di dalam kitab perjanjian lama. Jadi kitab perjanjian lama itu mulai Kejadian sampai Maleaki, pada waktu zaman Tuhan Yesus hidup itu sudah ada saudara. Seperti Alkitab kita sekarang. 39 kitab Kejadian sampai Maleaki sudah ada di dalam zaman Tuhan Yesus
Dan para ahli kitab itu membagi biasanya menjadi 3 kategori ini. Ini biasa disingkat dengan istilah Tanak, Taurat, Neviim, dan Ketuvim. Taurat, kitab para nabi, dan kitab tulisan. Saudara-saudara, sekarang kita melihat betulkah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bahwa Taurat berbicara tentang Dia, kitab para nabi berbicara tentang Dia, Mazmur berbicara tentang Dia. Ini betul seperti ini atau Tuhan Yesus mengarang-arang? Saudara-saudara, di dalam kitab Taurat Musa, jelas di situ adalah bayang-bayang daripada Tuhan Yesus. Inilah uniknya iman Kristen. Inilah uniknya Alkitab kita. Semua yang tertulis di dalam Perjanjian Lama memang berbicara tentang Kristus. Kristus bukan ngawur. Tuhan Yesus bukan mencocok-cocokkan. Tuhan Yesus bukan berhalusinasi. Dia mengerti semua kitab-kitab dalam Perjanjian Lama itu berbicara tentang Dia. Yohanes 5 ayat 46. Di dalam perdebatan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat. Sebab jikalau engkau percaya kepada Musa, tentu engkau akan percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Sebab Musa menulis tentang aku. Apa yang dituliskan di dalam kitab Taurat Musa, itu semua ada bayang-bayang daripada Kristus yang akan datang ribuan tahun kemudian. Segala ceremonial law, upacara agama yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, yang kita kadang-kadang tidak mudeng, kok rumit sekali. Korban sembelihan, korban penghapus darah, dosa, korban sembelihan pagi, korban sembelihan sore, dan segala macam ceremonial law. Itu semua ada bayang-bayang daripada kematian Kristus di atas kayu salib. Kitab Ibrani Perjanjian Lama. Sebab darah lembu tidak pernah menghapuskan dosa. Dan tidak ada keselamatan di situ. Sebab itu hanya bayang-bayang dari keselamatan yang sejati yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kolose 2:15 Paulus mengatakan, sebab segala hukum Taurat sudah dibatalkan dan digenapi oleh Yesus Kristus. Inilah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Musa itu menulis tentang aku. Bahkan di dalam kitab Ulangan 18 ayat ke-18, Tuhan berkata, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat ini bernubuat tentang kedatangan Yesus pada ribuan tahun yang akan datang. Saudara, kitab Taurat berbicara tentang Yesus. Sekarang bagaimana dengan kitab para nabi? Betulkah kitab yang ditulis oleh nabi-nabi itu berbicara tentang Yesus? Jelas. Karena saudara, kitab para nabi menubuatkan semua proses kehidupan Tuhan Yesus selama dia di dalam dunia ini. Kelahirannya dinubuatkan dalam Yesaya pasal 7, dilahirkan dari seorang perawan. Kematiannya dinubuatkan di dalam Yesaya pasal ke-53. Dia diperhitungkan di antara para penjahat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Bahkan dia lahir di kota Bethlehem sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika pasal yang ke-5. Bahkan hal yang paling tidak kita pikirkan, dia dikhianati 30 keping perak, sudah dinubuatkan di dalam Zakaria pasal ke-11. Ini kitab para nabi, semua berbicara dan menuliskan tentang Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kitab Mazmur? Betulkah kitab Mazmur berbicara tentang Tuhan Yesus? Iya. Mazmur 22 menubuatkan apa yang akan terjadi di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dicatat di dalam Mazmur 22. Kebangkitannya pun sudah dinubuatkan dalam Mazmur 16 ayat ke-10. Bahwa dia tidak akan membiarkan aku di dalam dunia orang mati.
Dia akan membangkitkan aku. Dan dari 150 mazmur di dalam Alkitab kita, ada 6 mazmur yang kita kenal dengan istilah Messianic Psalm, mazmur-mazmur Mesias. Karena 6 mazmur ini berbicara khusus tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara, Kristus dan perjanjian lama tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara memperhatikan di dalam kitab Injil, setiap kali Tuhan Yesus masuk ke sinagog, mengajar, berkhotbah, dia selalu berkhotbah dari perjanjian lama. Bahkan di dalam dia dicobai oleh setan di padang gurun, dia memakai perjanjian lama untuk melawan pencobaan. Inilah keunikan Kristus dengan kitab perjanjian lama. Jadi kalau kita sekarang mengerti seluruh perjanjian lama berbicara tentang Yesus Kristus. Alkitab kita berbicara tentang pribadi Kristus. Maka ada 3 hal penting relasi Kristus dengan perjanjian lama. Saudara, Kristus adalah penggenap perjanjian lama. Perjanjian lama adalah bayang-bayang. Kristus menggenapinya. Kedua, Kristus adalah pentafsir perjanjian lama terbaik. Ini kalimat dari John Calvin, Bapak Reformator. Kristus adalah the best interpreter of Old Testament. Tidak ada yang lebih mengerti perjanjian lama selain Kristus. Karena perjanjian lama berbicara tentang Dia. Kristus adalah penghubung, jembatan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang membuat seluruh isi perjanjian lama menjadi terang di dalam perjanjian baru adalah Kristus itu sendiri. Maka saudara, hari ini kita lihat Lukas 24 sangat penting sekali bagi kita. Yesus berbicara di dalam Lukas 24 ini tentang faith and reason. Iman dan akal budi jangan dipisahkan. Iman dan akal budi jangan dipertentangkan. Iman dan akal budi harus harmonis di dalam hidup orang percaya. Hari ini kita melihat bagaimana sekarang begitu banyak gereja kacau babak belur. Membuang akal budi dianggap tidak perlu. Kalau mau beriman ya beriman tok, tidak usah pikir dalam-dalam, tidak usah pakai akal budi, tidak usah pikir yang macam-macam tentang firman Tuhan. Pokoknya beriman. Karena kalau engkau pakai akal budi, berarti engkau tidak beriman. Ini ajaran ngawur, saudara. Tuhan Yesus tidak mengatakan akal budi itu jelek. Akal budi itu buruk. Kalau beriman tidak usah pakai akal budi. Justru Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Saudara menangkap khotbah hari ini, betul-betul engkau mengerti, hidupmu akan berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam Roma pasal 10 sudah mengingatkan kita ribuan tahun lalu. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini saudara. Siapakah mereka yang dimaksudkan oleh Paulus? Orang yang giat berapi-api untuk Allah. Ini tidak lain adalah bangsa Yahudi sendiri, bangsanya Paulus. Mereka giat untuk Allah, berkobar-kobar untuk Allah. Tapi sayang, kata Paulus, tanpa pengertian yang benar. Saudara lihat, Alkitab sangat mementingkan reason, akal budi. Maka saya heran sekali ada banyak hamba Tuhan, banyak gereja yang mengajarkan akal budi tidak usah dipakai, akal budi tidak penting untuk mengenal Tuhan dan sebagainya. Pokoknya beriman, beriman. Iman yang besar tidak membutuhkan akal budi. Ngawur. Iman yang benar justru menuntun akal budi mengerti firman Tuhan. Credo ut intellegam. Faith seeking understanding. Iman yang benar selalu menuntut pemahaman yang benar. Saudara-saudara, seorang Puritan bernama Cotton Mather mengatakan,
Ignorance is the mother not of devotion, but of heresy. Ini kalimat keras, tapi betul 100%. Ignorance, ketidakmautawan, masa bodoh, itu bukan induk daripada penyembahan kepada Tuhan. Itu induk daripada ajaran bidat. Karena ajaran bidat tidak mau memakai akal budi dengan benar untuk mengerti firman Tuhan, maka muncullah ajaran-ajaran yang menyesatkan di dalam kekristenan. Sekarang lihat saudara, gereja dan kekristenan telah masuk menurut saya di dalam satu fase yang bersifat anti teologi dan anti intelektual. Anti doktrin, anti pengajaran, mengakibatkan gereja menjadi orang-orang yang anti intelektual. Tidak usah mikir. Buat apa sih doktrin diajarkan di gereja? Tidak usah, tidak perlu. Buat apa khotbah yang berat-berat? Tidak usum. Sing penting jemaatku baik-baik semua. Rukun-rukun. Kerjaan lancar, cukup. Itulah model gereja zaman sekarang. Hari ini kita diingatkan oleh Lukas di dalam catatan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak cukup engkau beriman. Kau harus mengerti firman Tuhan dengan pemahaman yang benar. Iman yang benar selalu menuntun kita kepada pemahaman doktrin yang benar. Saudara-saudara jangan remehkan. Kalau saudara perhatikan sekarang banyak tema-tema khotbah muncul di gereja tidak karu-karuan. Yang hanya memuaskan kejiwaan seseorang. Jangan menyerah, judul khotbah. Tetaplah berharap, jangan berputus asa. Temanya seputar begitu-begitu terus, saudara. Tidak ada urusannya dengan firman Tuhan. Tinggal hamba Tuhannya cari ayat cocok-cocokkan dengan khotbah tersebut. Sehingga khotbah di dalam banyak gereja tidak ada bedanya dengan seminar motivasi. Inilah akibat engkau membuang akal budi dari gereja. Siapa yang tidak mencintai pengajaran, dia akan mematikan akal budinya sendiri. Saudara-saudara, apa sih ciri gereja, ciri orang Kristen yang anti dengan teologi, anti dengan doktrin, dan anti dengan intelektual? Paling tidak ada dua ciri utama. Saudara perhatikan. Yang pertama, gereja tersebut akan selalu mengkhotbahkan hal-hal yang menekankan kepada emotion, feeling, atau perasaan. Perasaan dicintai Tuhan, perasaan disertai Tuhan, perasaan mujizat terjadi, perasaan sesuatu engkau dipelihara Tuhan, terus hanya menimbulkan perasaan-perasaan kita dekat Tuhan, cinta Tuhan, tapi tidak memberikan pengertian yang benar tentang apa itu iman Kristen. Inilah ciri pertama, saudara. Gereja-gereja yang membuang teologi, membuang akal budi, terus akan berbicara meninak bobokan kita, perasaan-perasaan kita, tapi sebenarnya itu kosong di hadapan Tuhan. Hati-hati, saudara. Kedua, apa ciri gereja dan hamba Tuhan yang sudah membuang doktrin dan pengajaran anti-intelektualisme adalah gereja yang menekankan kepada pengalaman-pengalaman dan kesaksian-kesaksian yang spektakuler. Ke surga lah ketemu Tuhan, ke neraka lah ketemu iblis, kemanalah lihat Yesus, ke situlah ketemu Tuhan. Saudara lihat, sampai kesaksian-kesaksian yang diberikan bertentangan satu dengan yang lain, menjadi lelucon. Satu hamba Tuhan, usai ketemu Tuhan Yesus, dia dipaku tangannya bekas lubang di sini. Hamba Tuhan lain, saya juga ketemu Tuhan Yesus, dipakunya di sini. Loh, yang benar yang mana, saudara? Ngerti? Ini semua kesaksian-kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka saudara heran, khotbah-khotbah seperti ini paling laris di YouTube. Saya selalu guyonan dengan istri saya.
Kenapa orang yang nonton YouTube saya tidak banyak? Karena isi dari semua ada khotbah dan pengajaran-pengajaran yang menuntut kita memakai akal budi untuk mengerti firman Tuhan. Coba kalau saya buat konten YouTube ketemu Yesus, ketemu ke neraka, ke surga, saya jamin 1 jam viewernya bisa puluhan ribu. Tapi itu bukan panggilan saya. Panggilan saya mendidik saudara untuk mengerti firman Tuhan, menjadi dewasa di dalam rohani saudara. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Kau harus mempersembahkan akal budimu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Kristus Yesus di dalam Lukas 24 ini jelas mengharmoniskan faith and reason. Iman harus diperlengkapi dengan akal budi. Iman harus menuntun akal budi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Perhatikan, karena ulah beberapa orang yang menyebut diri sebagai pendeta, hamba Tuhan, sekarang Tuhan Yesus lebih populer dikenal oleh masyarakat umum sebagai dukun penyembuh daripada juru selamat manusia. Betul kan? Lihat di YouTube. Khotbah-khotbah yang tidak suka lagi dengan pengajaran, yang membuang doktrin dan anti dengan intelektual. Yesus yang ditampilkan seperti dukun penyembuh, bukan juru selamat lagi. Inilah saudara, wajah kekristenanmu. Inilah yang membuat beberapa hati hamba Tuhan termasuk saya sangat bersedih hati. Maka saya belakangan beberapa tahun ini kemana-mana saya berkhotbah terus seperti ini. Mengingatkan banyak gereja back to the doctrine. Kembali kepada doktrin yang benar. Khotbahkan, ajarkan di gereja. Supaya jemaat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita bukan iman yang membabi buta. Selama ratusan tahun sejak reformasi, terus menghasilkan buku-buku bermutu yang mengajak kita berpikir, bergumul, mengerti firman Tuhan, supaya kita bertumbuh di dalamnya. Inilah spirit kita, saudara. Sekarang banyak orang Kristen lebih senang hal-hal yang tidak usah pakai otak, tidak usah mikir. Ke gereja yang penting cari nasihat-nasihat, cari kesaksian-kesaksian, cari cerita-cerita yang lucu, cari yang menyenangkan telinga. Kalau itu yang engkau cari selama engkau menjadi orang Kristen, saya jamin selamanya engkau akan jadi bayi rohani yang tidak mengerti iman kekristenan. Saudara, Tuhan Yesus kembali di dalam Lukas 24 mengingatkan kepada kita, iman menuntut kepada understanding, pengertian yang benar. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara, mengapa akal budi itu penting bagi Tuhan Yesus atau bagi Allah dan juga penting bagi kita. Kenapa akal budi itu penting, tidak boleh dibuang di dalam kita mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen? Pertama, Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia dengan akal budi kita. Aneh ya, Tuhan bukan menginginkan saja kita mengasihi Dia dengan tubuh kita, dengan uang kita, dengan waktu kita, tapi juga dengan pikiran akal budi kita. Di dalam Matius 22 ayat 37, ketika Tuhan Yesus ditanya, "Guru, hukum apa sih yang paling utama di dalam hidup seseorang?" Tuhan Yesus hanya mengatakan, cuma ada 2, kasih Tuhan, kasih sesama. Dan di dalam mengasihi Tuhan dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. With all your minds. Segenap akal budimu, bukan setengah saudara. Segenap, seluruhnya, semuanya, totalitas mengasihi Allah dengan akal budi kita. Minggu lalu kita baru mengingat kebangkitan Yesus. Apa arti kebangkitan Yesus? Dia menebus dosa, betul. Dia mengalahkan maut,
Iya, dia memperdamaikan kita, amin. Tapi kebangkitan Yesus bukan itu tok. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia juga menebus akal budi kita yang berdosa. Maka Paulus di dalam suratnya mengatakan, kami mentaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Paulus dulu orang yang memberontak kepada Kristus, saudara. Dia pakai pikiran akal budinya untuk melawan Tuhan. Bagaimana saya menghancurkan umat Tuhan, bagaimana saya menganiaya orang Kristen. Tapi setelah dia bertobat, dia pernah mengatakan, kami menawan segala pikiran manusia kepada Kristus. Mentaklukkan akal budi kepada Kristus. Ini yang Tuhan inginkan. Cintai Tuhan dengan akal budimu. Jangan pakai akal budi hanya sekedar untuk hal-hal duniawi. Tapi kau harus mau pakai akal budimu untuk mengasihi Tuhan. Saudara, yang kedua, kenapa akal budi penting bagi kita? Karena Tuhan bisa memakai akal budi kita, reason kita, untuk mempertumbuhkan iman kita. Bagaimana saya bisa bertumbuh mengenal Tuhan? Bukan saudara ditumpangi tangan lalu geblak muntah-muntah gulung-gulung lalu saudara cinta Tuhan, omong kosong. Bagaimana saya bisa cinta Tuhan? Lalu saudara dinubuati, disembur air dan sebagainya lalu diajak berbahasa lidah, lalu saudara cinta Tuhan, omong kosong. Saudara bisa cinta Tuhan kalau saudara mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan untuk mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar, saudara membutuhkan dan memakai akal budi untuk bertumbuh imanmu. Tidak ada cara lain, saudara. Itulah sebabnya tadi Tuhan Yesus mengajar para murid kembali, mengingatkan kembali perjanjian lama. Ini loh perjanjian lama. Saudara-saudara, mengapa banyak orang Kristen berpuluh-puluh tahun ke gereja? Pemahamannya tidak pernah beres. Imannya begitu dangkal. Sehingga gampang sekali digoncang oleh banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Simple. Berpuluh-puluh tahun kau ke gereja. Kalau engkau tidak mau belajar firman Tuhan baik-baik, selamanya engkau menjadi bayi rohani. Berapa lama engkau ke gereja, sudah berapa lama engkau dibaptis, tidak menjamin engkau adalah orang Kristen yang dewasa rohanimu. Saudara-saudara, gereja sekarang diperhadapkan kepada satu masa yang berbeda. Pandemi ini sudah merubah gereja Tuhan. Pandemi ini sudah merubah pelayanan gereja. Arah pelayanan berubah. Konten pelayanan juga berubah. Karena sekarang sejak pandemi, kemana-mana saya berkhotbah, muncul satu fenomena yang sama. Gereja tidak bisa pulih seperti sedia kala sebelum pandemi. Tidak bisa, saudara. Banyak hamba Tuhan komplain, sharing. Sekarang jemaatnya berkurang karena sekarang lebih banyak orang nonton di YouTube. Saudara, padahal YouTube adalah satu sarana yang bersifat situasional. Karena ada perang, ada penyakit seperti yang kita hadapi, atau karena hal-hal lain yang tidak memungkinkan bertemu, barulah itu kita pakai. Tapi setelah keadaan menjadi lebih baik, mestinya orang harus kembali beribadah on-site, bukan online lagi. Tapi ada orang-orang yang sudah terlanjur senang online, enak di rumah, maka tidak mau beribadah di gereja. YouTube membawa kita seperti pedang bermata dua. Ada hal-hal yang positif, khotbah ini bisa disiarkan ke seluruh dunia menjadi berkat bagi orang lain, tetapi YouTube juga memiliki sisi negatif. Karena di situ banyak khotbah-khotbah yang sesat, khotbah-khotbah yang tidak karu-karuan juga muncul di YouTube. Maka saudara, kalau engkau tidak memiliki pemahaman iman yang kuat di dalam dirimu, kau salah klik masuk ke dalam khotbah yang sesat, kau tidak bisa memfilter, kau tidak bisa mengerti, celaka besar di dalam hidupmu. Inilah sebabnya, saudara. Jangan main-main.
Iman Kristen bukan sekedar nyanyi-nyanyi, lalu kasih persembahan pulang. Bukan sekedar jingkrak-jingkrak menyembah Tuhan katanya. Bukan sekedar mengumbar mujizat. Iman Kristen menuntut pengertian, understanding. Apa yang engkau percayai? Tuhan Yesus di dalam bagian ini mengingatkan kepada murid-muridnya, kau harus memakai akal budimu untuk mengerti perjanjian lama. Saudara-saudara, saya sungguh tidak ingin siapapun yang mendengar khotbah ini, selamanya engkau menjadi bayi rohani di dalam hidupmu, yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ajaran ini ya benar, ajaran ini ya benar, ajaran ini cengli, ajaran ini juga cengli. Semua saudara kumpulkan jadi satu. Tidak, saudara. Nabi-nabi palsu selalu ada di dalam setiap zaman dan memakai semua sarana untuk dipakai oleh iblis menyesatkan umat Tuhan. Inilah sebabnya Tuhan menuntut kita memakai akal budi untuk mengerti firman-Nya, supaya saudara menjadi orang dewasa rohani. Orang kalau sudah dewasa rohani, saudara, dia tidak akan mudah digoncangkan oleh ajaran-ajaran yang beredar di dalam zaman ini. Entah khotbah langsung atau di dalam YouTube atau dalam WA dan sebagainya. Kan saudara langsung mengerti ini salah, ini keliru, ini tidak beres, ini sesat. Kan saudara sekarang memiliki pemahaman yang utuh tentang firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mengapa akal budi itu penting bagi kita? Karena akal budi itu menolong kita untuk memberitakan Injil dan berapologetika. Apologetika adalah kita menjawab orang yang mempertanyakan iman kita. Saudara perhatikan di dalam bagian ini, untuk apa sih Tuhan Yesus menjelaskan perjanjian lama kepada para murid? Karena kalau saudara membaca ayat 47 dan 48, di situ rupanya Tuhan Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan berita pertobatan dan pengampunan harus diberitakan kepada semua bangsa. Ini saudara alasannya. Tuhan Yesus mempersiapkan pikiran para murid mengerti kitab suci dengan utuh, supaya mereka memberitakan kebangkitannya. Dan kalau ada orang yang bertanya dan menyangga, mereka bisa menjawab memakai akal budi mereka. Dan di dalam 49, Tuhan Yesus menyertakan, aku akan meminta Bapa mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa ini saudara? Holy Spirit, Roh Kudus. Lihat, Roh Kudus, akal budi, dan firman Tuhan segitiga ini tidak terpisahkan. Tidak usah pakai akal budi, yang penting penuh dengan Roh Kudus. Tidak usah pakai pikiran, yang penting dipenuhi Roh Kudus. Ini bukan ajaran Alkitab. Roh Kudus memakai akal budi kita yang sudah dipenuhi oleh firman untuk memberitakan Injil, untuk menjawab orang yang mempertanyakan iman kita. Oh, saudara-saudara, di dalam bagian inilah akal budi dan Roh Kudus adalah perlengkapan rohani yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Iman jangan dipertentangkan dengan akal budi. Akal budi jangan dipertentangkan dengan Roh Kudus, karena inilah dipakai oleh Tuhan di dalam kita menjadi murid-muridnya. Saudara-saudara, seorang filsuf Kristen bernama J.P. Moreland mengatakan, anti-intelektual telah mengeringkan gereja dari keberaniannya bersaksi dan berbicara tentang hal-hal yang penting. Ini kalimat penting luar biasa, saudara. Anti-intelektual telah mengeringkan gereja dari keberanian untuk bersaksi. Tidak ada lagi pemberitaan Injil. Tidak ada lagi berani berapologetika. Kenapa? Kosong. Yang dikhotbahkan terus mujizat, yang dikhotbahkan terus ketemu setan, ketemu Yesus dan sebagainya. Apa yang mau diberitakan kepada dunia? Tidak ada. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan kembali. Anti-intelektualisme, anti-teologi adalah musuh terbesar gereja saat ini menurut saya.
Dan saya tidak ingin saudara menjadi orang Kristen yang demikian. Persembahkan akal budimu untuk Tuhan, saudara. Pakailah itu untuk mengenal Dia. Pakailah itu untuk mengenal firman-Nya. Supaya engkau bertumbuh di dalam rohanimu, tumbuh di dalam imanmu, dan kau menjadi orang Kristen yang dipimpin dan diberkati oleh Tuhan di dalam sepanjang hidupmu. Mau? Siapa yang mau mempersembahkan akal budi untuk Tuhan? Ada? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan tidak menyenangkan telinga kita. Tapi saya harus berkhotbahkan ini kepada saudara. Karena zaman ini sudah tidak karu-karuan. Kekristenan dan gereja berada dalam satu titik bahaya luar biasa. Kiranya firman Tuhan hari ini jadi berkat di dalam hidup saudara. Dan kembali saudara terus mau mempersembahkan akal budimu untuk Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau telah menebus akal budi kami melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi kami seringkali mengabaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan ini. Kami memakai akal budi kami hanya untuk hal-hal yang sementara. Kami jarang memakai akal budi kami untuk memikirkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami yang penuh kelemahan, penuh dosa, dan penuh dengan kemalasan. Rubahlah hati kami Tuhan, supaya pada hari ini kami berjanji untuk mau mempersembahkan akal budi kami untuk mengenal Engkau di dalam hidup kami. Kami berdoa bagi jemaat di tempat ini dan siapapun yang nanti akan mendengar khotbah ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, menjadikan kami orang Kristen yang dewasa, yang mau memakai akal budi kami untuk mengerti dan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Gembala kami berdoa. Amin.